Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, menanggapi sebuah konten kreator yang mengagung-agungkan cabutan ataupun abal-abal. Mohon maaf nih, Dobril mau menerangkan sedikit. Jadi memang bibit bersertifikat itu dibuat karena memang ada aturannya. Aturan supaya masyarakat itu mendapatkan produktivitas yang terbaik, Mas. Memang kalau kita ngomong bibit mariles atau yang bibit cabutan yang dihasilkan dari perusahaan, misalnya yang perusahaannya untuk nanam tenera, maka kemungkinan bahwa bibit yang kita dihasilkan nantinya, yang ketika dia cabutan ditanam, maka dia akan bisa menghasilkan dura, bisa menghasilkan tenera, bisa menghasilkan bisifera. Kalau dia menghasilkan dura, sekali lagi dura adalah kelapa sawit dengan cangkang yang tebal. Mungkin pada fase kecil mungkin oke, Mas. Tapi pada fase besar, maka keterbatasan janjang per pokok per tahunnya adalah sangat terbatas. Inilah kenapa kadang-kadang masyarakat mengeluh kenapa treknya panjang, karena balik lagi jumlah janjang per tahunnya rendah, Mas, dibandingkan tenera atau bibit bersertifikat. Ya kalau dura, ya kalau pisifera adalah salah satu jenis kelapa sawit yang dia mungkin memiliki cangkang yang sangat-sangat tipis atau bahkan tidak memiliki cangkang. Sehingga ketika ini ditanam oleh petani, maka kemungkinannya banyak. Yang pertama, kalau dia pun berbuah ringan, kemudian sering gagal pembentukan brondolan, sering gagal. Jadi kalau ini ketanam bagaimana? Jadi kita kayak berjudi gitu. Ketika jenengan mengatakan bahwa perbaikilah bibit bersertifikat, jangan ada duranya, berarti Anda harus belajar yang namanya standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia kecamba itu mewajibkan bahwa kecamba bersertifikat seminimal-minimalnya adalah 98% tenera, yang artinya masih memiliki 2% Mas untuk menghasilkan dura. Yang dura ataupun pisifera itu masih ada 2%. Sehingga ketika jenengan nyampaikan harus semuanya tenera, itu teoritis, Mas. Tapi standar nasional Indonesia itu mengatakan bibit bersertifikat dari balai itu tetap akan mungkin ada kontaminan dura ataupun pisifera sebanyak maksimum 2% saja. 2% saja. Menanggapi selanjutnya, kalau kita mariles yang penting dipilih. Mas, kita itu di lapangan, bibit yang siap tanam itu atau di lapangan itu, kita nggak akan tahu, Mas. Tidak akan tahu mana yang dia memang nantinya bukan yang afkir, atau kalau afkir mungkin jelas secara fisik ya. Tapi apakah dia nanti menghasilkan dura ataupun PCV ataupun tenera, kita nggak tahu, Mas. Itu mungkin banyak pendekatan menggunakan rambut dan sebagainya, rambut di pelepahnya, kemudian ini bibit yang paling bagus pakai rambut. Mas, perusahaan segede apapun tidak pernah menggunakan parameter rambut untuk melakukan seleksi, itu tidak pernah. Sehingga ketika teman-teman yang masih kita itu dari yang mendampingi petani, semoga petani itu mendapatkan bibit yang terbaik itu dengan menggunakan bibit bersertifikat. Tidak ada maksud untuk gimana-gimana. Kalau toh mereka jualan ya monggo saja, tapi ya memang harganya harus terkendali. Tapi bukan kita berkampanye bibit bersertifikat yang tenera bagus itu supaya mereka petani juga untung. Karena banyak kalau kita masalah misalnya ketiban, nah duranya banyak, Mas. Duranya banyak, nanti jumlah janjangnya itu per tahunnya dikit. Kita contohkan, kemampuan satu tanaman dura pada usia misalnya 12 tahun itu hanya menghasilkan maksimum anggap aja 12, Mas. 12 janjang per tahunnya. Berarti kalau kita panen per 2 minggu, berarti ada 12 kali pohon itu nggak terpanen, Mas. Kalau terjadi pada pohon yang jumlahnya banyak, ya maka orang akan waduh treknya panjang banget. Ya karena jumlah janjangnya terbatas, Mas. Sehingga ini yang mungkin menjadi catatan teman-teman semuanya. Bibit bersertifikat adalah menjamin produktivitas itu yang memiliki kemampuan produksinya itu sudah tertakar, sudah diteliti oleh balai-balai itu, Mas. Sehingga kemudian kalau berharap mariles unggul itu ya nggak ada, Mas. Karena tidak bisa terdeteksi mariles mana didodos yang bagus ini. Karena ada sebuah cerita yang Pak Pendi, aku nanam mariles, ternyata buah landaknya banyak banget Pak Pendi. Ya bisa jadi, karena balik lagi genetisnya, Mas. Sehingga teman-teman semuanya yang mungkin pada hari ini masih menjadi bagian dari kampanye mariles, bibit cabutan, kalau abal-abal Allahu a'lam lah. Tapi kalau mariles nyobot di lapangan yang dari persilangan tenera lawan tenera,
kalau punya modal mungkin pilih bagus yang bersertifikat. Tapi kalau memang nggak punya modal mau nanam ya silahkan saja. Tapi tolong ketika Anda menyampaikan bicara tentang bibit bersertifikat, kemudian Anda menyampaikan bla 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 bla. Mas, perusahaan besar itu adalah berharap untung, Mas. Sebuah perusahaan kelapa sawit itu berharap untung. Kalau seandainya dia memang bisa mendeteksi seorang dokter risetnya itu, misalnya vice president risetnya bisa mendeteksi bibit-bibit, melihat di lapangan, oh ini marilas yang bagus, ataupun mereka mesti akan ngumpulin kentosannya, Mas, atau membusukkan tandanya untuk bisa mendapatkan kecambah yang mungkin bisa rata, bisa mengirit. Misalnya kita bisa ngirit Rp8.000 per kecambah dengan hanya melihat saja, ya mereka akan buat itu. Tapi kenyataannya nggak bisa, Mas, tidak bisa. Sehingga mereka menggunakan bibit bersertifikat. Seluruh perusahaan itu nanamnya bibit bersertifikat karena dia berharap produktivitas yang pasti, Mas, pasti. Sehingga ketika dan yang terakhir yang saya sampaikan, bicara tentang bibit bersertifikat, ada potensi, Mas, ada potensi yang tertakar, yang artinya potensi itu bisa dicapai atau bahkan melampaui targetnya, Mas. Sehingga kalau jenengan mengatakan bibit wah ini jualan kecambahan, sah-sah saja, tapi ingat, tidak ketika Anda memberikan penjelasan tentang bibit mariles, harus dipahamkan bahwa random genetiknya terjadi. Oh, ini harus cari genetik yang bagus. Pertanyaan jenengan ngambil bibit di lapangan itu umur 12 bulan sekalipun yang udah gede-gede, yakin nggak bahwa buahnya mesti bagus atau tidak? Karena balik lagi, genetik tidak bisa dilihat, Mas. Kalau dalam bentuk fisik tanaman itu, apakah dia dura ataupun piscifer atau tidak ada parameternya, Mas. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya tidak The Berondol dari 2019 berbagi pada petani adalah menyampaikan yang sebaiknya, Mas, dan sebenarnya, supaya petani tidak kalang kabut dalam berinvestasi kelapa sawit. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.